Halo pecinta film, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan diberi rezeki melimpah. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film Jim Button and Luke the Engine Driver 2018. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, bagaimana keseruan alur ceritanya? Selamat menonton! Film diawali dengan sekelompok bajak laut yang tidak sengaja menemukan sebuah kotak berisi seorang anak bayi laki-laki. Hal itu membuat sang kapten sangat senang, sebab dirinya bisa menjual seorang anak dengan harga yang sangat tinggi. Setelah lama perjalanan, anak tersebut akhirnya sampai di sebuah pulau bernama Moroland. Akan tetapi pihak pengiriman salah memberikan paket. Di sana ternyata hanya ada 4 penduduk saja yang tinggal, sehingga saat anak itu sampai, mereka cukup dibuat keheranan. Namun sang raja bernama Alphonse di pulau itu merasa iba terhadap anak itu, sehingga dirinya meminta kepada Nyonya Was untuk merawat anak itu. Dan raja pun memberikan sebuah nama Jim Button. Kini Jim terus tumbuh menjadi seorang anak yang riang. Lucas sangat sering mengajak Jim untuk menghabiskan waktunya bersama. Hingga pada suatu hari, Silver datang ke tempat Jim. Di sana dia memberikan beberapa baju kotor untuk dicuci ke tempat Nyonya Was. Hal itu membuat Jim harus membawa baju-baju kotor itu ke tempat pencucian. Tanpa sengaja dia menemukan sebuah kotak yang berisikan semua masa lalu mengenai dirinya sendiri dan membuatnya sadar kalau dia bukanlah berasal dari tempat tersebut. Dengan segera Jim yang merasa penasaran langsung menanyakan beberapa hal kepada Lucas. Akan tetapi saat Lucas mencoba menjelaskan sesuatu, tiba-tiba saja raja meminta Lucas untuk datang ke tempatnya, sehingga Lucas tidak jadi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Jim. Setelah Lucas sampai, raja mengatakan kepada Lucas kalau harus ada seseorang yang meninggalkan pulau itu, sebab populasi di sana sudah sangat penuh. Raja juga menginginkan keretanya yang bernama Emma untuk meninggalkan pulau itu juga. Namun Lucas tidak mau untuk melakukannya. Kemudian Lucas menemui Nyonya Was dan mengatakan kalau dia akan pergi dari pulau itu bersama Emma keretanya. Tanpa diduga Jim mendengar semua pembicaraan mereka. Dia pun meminta agar Lucas membawanya pergi bersama dari pulau itu, sebab Jim sendiri ingin mencari tempat asal dia yang sebenarnya. Lucas yang mendengarnya pun setuju untuk membawa Jim pergi bersamanya. Di malam harinya, Jim secara diam-diam pergi dari rumah, kemudian Jim segera pergi menuju ke dermaga. Di sana sudah ada Lucas yang menunggunya bersama Emma, si kereta yang sudah dimodifikasi oleh Lucas agar bisa berlayar di lautan. Setelah berlayar cukup lama, mereka kini telah berada di tengah lautan. Namun, cuaca badai saat itu membuat Jim harus terjatuh ke lautan. Lucas pun segera membantu Jim untuk kembali naik ke atas. Akan tetapi, hal yang tidak diduga terjadi ketika sebuah ombak besar berada tepat di belakang mereka, hingga mereka semua digulung ombak. Di keesokan paginya mereka pun terbangun. Lucas ternyata tahu mengenai pulau tersebut yang merupakan sebuah pulau legendaris bernama Mandala. Kemudian Lucas berniat untuk meminta bantuan kepada seorang kaisar di pulau itu. Sebab kereta Emma sangat rusak parah dan tidak akan bisa untuk melanjutkan perjalanan. Sementara Jim sendiri menemukan sebuah surat di sana yang berisi kalau ada seorang anak bernama Lizzie telah diculik. Sang penulis surat pun meminta kepada siapa saja yang membaca surat itu untuk menolongnya. Namun, Lucas dan Jim tentu saja tidak tahu untuk memberikan surat itu kepada siapa. Sebab mereka tidak tahu siapa yang menulisnya dan juga anak yang hilang itu. Setibanya Jim dan Lucas di dalam kota di pulau itu, Jim sangat terpukau ketika melihat semua hal baru yang sebelumnya tidak pernah dia lihat. Di sana mereka menemukan sebuah jawaban atas surat yang sebelumnya Jim temukan, yaitu sang putri dari pulau itulah yang telah hilang. Namun ketika mereka akan menemui sang kaisar, penjaga di sana tidak mengizinkannya, sebab sang kaisar sedang sibuk dengan pekerjaannya. Lalu datanglah seorang pelayan kerajaan bernama Ping Pong. Dia pun bersedia untuk membantu mereka. Ping Pong sendiri sadar kalau Lucas dan juga Jim sangat kelaparan. Karena itulah dia segera mengajak mereka untuk makan terlebih dahulu. Kemudian Ping Pong yang sudah memberikan makanan kepada mereka menjelaskan kalau kini sang kaisar tidak mau bertemu dengan siapapun. Sebab dirinya merasa sangat sedih setelah putri kesayangannya diculik.
Dia juga tidak akan pernah mau keluar dari kamarnya sebelum putrinya itu ditemukan. Hal itu pun membuat Lucas dan juga Jim meminta kepada Pingpong untuk mempertemukannya dengan sang kaisar. Namun, bukannya bertemu kaisar, mereka berdua malah bertemu dengan para hakim yang menanyakan hal-hal yang tidak penting. Para hakim di sana juga mengira kalau Lucas merupakan orang jahat, sehingga mereka meminta kepada penjaga untuk membunuh Lucas saat itu juga. Namun, Lucas yang cukup mahir dalam bela diri mampu mengatasi semua penjaga di sana. Tapi sialnya, Jim dijadikan sandera oleh mereka yang membuat Lucas mau tidak mau harus menyerah saat itu. Namun tiba-tiba sang kaisar datang. Saat itu sang kaisar sangat marah kepada para hakim, sebab mereka telah memperlakukan tamunya dengan sangat tidak baik. Kaisar pun segera meminta pasukannya untuk menangkap para hakim itu serta membebaskan Lucas dan juga Jim saat itu juga. Kemudian Pingpong mengatakan kalau beberapa hari ke belakang dirinya menemukan sebuah surat di tepian pantai, akan tetapi dia tidak mengerti maksud dalam surat itu. Sebab, ada beberapa bagian yang telah hilang. Hal itu pun membuat Jim langsung teringat dengan surat yang dia temukan juga. Dan saat surat mereka berdua digabungkan, terjawablah kalau isi dari surat itu adalah Putri Lisi dan beberapa orang lainnya telah diculik oleh sekelompok bajak laut, dan kini mereka telah dijual. Karena itulah Pingpong segera meminta para tetua kerajaan untuk berkumpul di sana. Karena menurut Pingpong, hanya merekalah yang dapat membantu untuk membawa putri kembali ke sana. Setelah itu, para tetua mulai menjelaskan kepada Jim dan juga Lucas apabila mereka akan pergi ke kota naga yang merupakan tempat tinggalnya Nyonya Grenta. Mereka harus melalui sebuah hutan yang sangat besar, kemudian melewati sebuah pegunungan dan juga lembah yang selama ini telah dianggap cukup angker oleh warga di sana. Akan tetapi, semua rintangan itu sama sekali tidak mematahkan semangat Lucas dan juga Jim. Sehingga mereka pun akhirnya memulai perjalanan untuk sampai di kota naga tersebut. Akhirnya mereka berhasil melewati hutan dan juga lembah, sehingga mereka kini akan melalui sebuah gunung yang sebelumnya diceritakan oleh para tetua. Untuk melewati gunung itu, mereka harus melalui dulu lembah yang cukup angker itu. Namun nyatanya di sana sama sekali tidak ada makhluk halus atau apapun yang berbau mistis lainnya. Karena sebenarnya suara mereka sendirilah yang membuat gema dan dianggap sebagai suara makhluk halus. Akan tetapi, suara mereka yang bersahutan itu membuat dinding lembah di sana tiba-tiba saja runtuh. Hal itu pun membuat Lucas dengan segera memacu keretanya dengan kecepatan penuh agar dapat terhindar dari reruntuhan tersebut. Karena memacu kereta terlalu cepat, membuat mesin kereta Emma harus mogok akibat mesin yang sangat panas di bagian pistonnya. Hal itu membuat Lucas sangat kebingungan, sebab posisi mereka saat itu sangat jauh dari pemukiman dan tidak dapat meminta bantuan kepada siapapun. Namun di tengah kesulitan itu, Lucas mendapatkan sebuah ide dengan memanfaatkan tubuh kecil Jim untuk masuk ke dalam bagian mesin. Jim akhirnya berhasil memperbaiki mesin kereta itu sehingga mereka dapat kembali melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat kemudian, tangki air kereta mereka mulai kehabisan air. Mereka juga mulai kehausan akibat persediaan minuman yang sudah habis. Hal itu membuat mereka berhayal karena fata morgana. Namun tiba-tiba saja muncul sosok raksasa kakek-kakek yang awalnya mereka anggap sebagai hayalan saja. Namun lama-kelamaan mereka mulai sadar kalau kakek itu adalah nyata dan bukan hayalan yang mereka bayangkan. Ternyata kakek itu bernama kakek Turtur yang telah dikutuk oleh dewa, karena apabila dia berjalan menjauh maka dia akan menjadi lebih besar sampai menjadi raksasa. Akan tetapi bila dirinya mendekat, dia pun akan mengecil dengan sendirinya. Kemudian kakek Turtur mengajak Lucas dan juga Jim untuk mampir ke tempatnya. Dia juga mengatakan kalau di sana ada pasokan air yang cukup banyak sehingga Lucas dan juga Jim yang kehausan dapat meminum air tersebut serta kereta Emma yang tangki airnya kering pun dapat dinyalakan kembali. Tanpa berpikir panjang, mereka pun segera ikut dengan kakek tersebut. Di malam harinya, sampailah mereka di kediaman kakek Turtur. Di sana mereka membicarakan lokasi kota naga berada. Sang kakek mengatakan kalau kota itu berada di Pulau Sorolan, yang mana sama persis dengan kota yang berada pada perangko milik Jim yang dulu seharusnya Jim diantarkan oleh kurir ke sana, dan bukan ke Pulau Morolan. Kemudian sang kakek mengingatkan kepada mereka berdua untuk berhati-hati ketika melewati sebuah kerang hitam yang sangat berbahaya.
Di keesokan harinya, sampailah mereka di lokasi Karang Hitam. Di sana kakek Turtur meminta agar mereka tidak melupakan dirinya. Sampai akhirnya mereka harus berpisah di sana. Setelah itu Lucas dan Jim mendapatkan sebuah masalah, ketika bahan bakar yang mereka miliki sudah semakin menipis. Sementara mereka sendiri sama sekali tidak tahu sejauh mana Karang Hitam itu akan segera berakhir. Karena itulah mereka kini hanya bisa berpasrah di sana. Namun sebuah keajaiban tiba-tiba saja terjadi ketika kereta Emma bersiul di sana. Akhirnya sampailah mereka di sebuah tempat yang dinamakan Tanah Seribu Gunung Api. Namun Jim dan Lucas harus segera masuk ke dalam sebuah lubang. Sebab gunung di sana banyak sekali yang meletus. Di dalam lubang itu mereka bertemu dengan sosok naga berkepala kuda Nil. Naga tersebut bernama Enepomuk, kemudian Enepomuk mulai menjelaskan bahwa dirinya tidak diizinkan masuk ke dalam kota naga. Sebab para penduduk di sana merasa aneh dengan wajahnya manusia. Enepomuk juga ternyata tidak bisa menyalakan tungku apinya sendiri. Lucas yang ahli dalam hal itu, mencoba untuk membantu memperbaiki tungku apinya. Setelah memperbaiki tungku api, Enepomuk merasa sangat senang dan dia pun akan segera memberikan apapun yang dibutuhkan Lucas dan juga Jim. Karena itulah Lucas segera meminta batu bakar kepada Nepomuk, sebab persediaan batu bakar yang dia miliki sudah hampir habis. Dengan sigap Nekpamuk segera memberikan batu bara yang diminta oleh Lucas. Dia juga memberitahukan sebuah cara kepada Lucas dan juga Jim agar bisa masuk dengan mudah ke kota naga dengan berpenampilan seperti naga. Karena itulah Lucas dan juga Jim segera memodifikasi kereta Emma menjadi mirip dengan seekor naga. Dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Kini mereka harus mendapatkan sebuah masalah saat akan melewati sebuah gua. Karena nyatanya ada seekor naga menyeramkan yang menjaga gua tersebut. Di sana, kereta Emma ditanyai oleh naga tersebut. Bentuk modifikasi pada kereta Emma membuat naga itu percaya kalau Emma merupakan naga yang layak untuk masuk ke dalam gua itu. Akhirnya sampailah mereka di tempat Nyonya Grenta. Di sana Putri Lisi dan anak-anak lainnya berada. Ternyata Nyonya Grenta itu merupakan seekor naga yang sedang menjadi sesosok guru bagi para anak yang telah diculik. Kemudian Nyonya Grenta mencoba untuk memberi hukuman kepada anak-anak di sana, sebab mereka sama sekali tidak dapat menjawab pertanyaan yang dia berikan. Namun tiba-tiba saja Jim memberanikan dirinya untuk menghalangi Nyonya Grenta, dan hal itu pun dilakukan untuk membuat perhatian Nyonya Grenta teralihkan. Lucas kemudian segera mengikat Nyonya Grenta di kereta Emma. Karena dirinya ingin membawa naga itu kepada Kaisar, dan anak-anak yang ada di sana pun segera dibawa naik ke dalam kereta. Akhirnya sampailah mereka semua kembali ke tempat Kaisar. Hal itu membuat Kaisar sangat bangga dan berterima kasih kepada Lucas dan juga Jim. Kaisar juga berjanji akan memulangkan semua anak ke rumahnya masing-masing. Sementara Nyonya Grenta sendiri harus sekarat akibat batu besar yang menimpanya kemarin, namun Nyonya Grenta sama sekali tidak dendam kepada Lucas dan juga Jim. Sebab mereka tidak membunuhnya saat itu, dia juga menjelaskan kalau nantinya dia akan hidup kembali sebagai sosok naga emas yang sangat bijaksana. Dengan segudang pengetahuan yang akan dia miliki, hal itu juga akan terjadi setelah tidur panjangnya selama 1 tahun. Sebelum Nyonya Grenta tidur, Jim bertanya kepada Nyonya Grenta mengenai caranya agar dia, Lucas dan kereta Emma dapat kembali ke Moroland. Nyonya Grenta pun menjawab kalau dia dapat pergi ke sebuah tempat yang nantinya dapat membawa mereka kembali ke Moroland. Dengan cepat mereka segera pergi ke tempat yang dikatakan oleh Nyonya Grenta menggunakan sebuah kapal yang dimiliki Kaisar Mandala. Tempat itu ternyata sebuah pulau terapung yang dapat Lucas dan juga Jim bawa ke Pulau Moroland. Sehingga Raja Morgan tidak akan bingung lagi mengenai tempat di mana Moroland yang sempit itu. Kemudian sampailah Lucas dan juga Jim ke Pulau Moroland. Di sana sang raja meminta maaf pada Lucas karena telah memberikan keputusan yang sangat egois. Di akhir film terlihat Lucas yang memberikan sebuah kereta kepada Jim dan kereta itu diberi nama Molly. Lalu Jim mengatakan kepada Lucas kalau dia tidak akan mencari lagi tempat asalnya. Sebab dia merasa kalau Moroland merupakan tempat kelahirannya sendiri, dengan orang-orang yang sangat sayang kepadanya. Hingga kemudian film pun berakhir.
Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel ini. Saya pamit undur diri, sampai bertemu kembali di video selanjutnya.